Baik Ustazah, kita lanjut saja. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum juga Rasa FM. Mau tanya berkaitan dengan zikir nih. Saya ingin menanyakan kapan sih waktu yang terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, kemudian surat Al-Muluk, kemudian surat An-Naba, dan juga baca Ratibul Haddad. Ini yang paling afdol, yang paling baik waktunya kapan? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ustazah, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya. Iya, betul. Pertanyaan yang pertama tadi, kapan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, Al-Muluk, An-Naba, dan Ratib Al-Haddad? Memang di dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa surat yang disebut dengan surat afdoliyah dibandingkan dengan surat-surat yang lain, atau ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat afdoliyah dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, yang artinya ayat-ayat atau surat-surat tersebut itu memang baik untuk dijadikan sebagai zikir harian-harian kita. Di antaranya surat-surat yang baik untuk dijadikan sebagai zikir kita sehari-hari yaitu surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Muluk. Ya, kalau An-Naba itu sendiri tidak masuk dalam surat-surat yang memang biasa dijadikan sebagai bacaan harian-harian kita. Nah, untuk surat ketiga surat yang tadi saya sebutkan sebagai surat afdoliyah di dalam Al-Quran untuk harian zikir-zikir kita ya, Yasin, Al-Waqiah, dengan Al-Muluk, itu tidak ada ketetapan waktu secara harus bacanya jam sekian atau jam sekian. Hanya saja para ulama mentertibkan zikiran-zikiran tersebut untuk kita baca berdasarkan, ada yang berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, ada juga yang berdasarkan dengan keilmuan mereka yang kemudian menetapkan waktu-waktu itu. Untuk surat Yasin sebaiknya dibaca pada pagi hari, awal pagi, habis subuh gitu, atau juga awal malam. Jadi ba'da maghrib. Nah, itu waktu terbaik untuk membaca surat Yasin. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan, waktu kapan pun sebenarnya bagus-bagus saja untuk baca surat-surat tersebut. Cuman di waktu yang tadi, dua waktu yang tadi saya sudah sebutkan, itu yang paling afdolnya. Kemudian surat Al-Waqiah itu adalah surat yang mendatangkan rizki. Sementara waktu yang terbaik untuk juga jalbur rizik, mendatangkan rizki, itu para ulama mengatakan adalah pagi hari di waktu duha. Karenanya memang sholat duha itu sendiri juga disebut sebagai sholatul rizik, kan gitu ya, sholat rizki. Dan juga waktu ba'da asar. Imam Al-Haddad dalam kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah atau Ad-Da'watut Tammah menyampaikan di salah satu dari kitab tersebut ya, itu beliau mengatakan bahwa waktu pagi itu waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki zahir. Makanya orang bekerja memang bagusnya kan pagi hari gitu. Sementara waktu sore ba'da asar adalah waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki batin. Rizki batin, qanaah, ilmu. Karena memang waktu ngaji sore hari seperti ini nih waktu yang baik nih. Karena di waktu-waktu yang seperti ini Allah banyak menurunkan rizkinya. Karenanya surat Al-Waqiah baik juga dibaca di dua waktu tersebut, yaitu di waktu duha atau waktu ba'da asar. Sementara surat Al-Muluk itu memang ada keterangan hadisnya, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma yaqra surat Tabarak. Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak pernah tertidur malam kecuali sesudah beliau membaca surat Tabarakal Muluk. Karenanya para ulama mengatakan bahwa waktu terbaik untuk membaca surat Tabarakal Muluk adalah waktu malam hari sebelum tidur. Ya, dan itu dimulai dari ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, walhasil jangan berani tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk. Jangan berani tidur sebelum baca ya. Sebelum Jadi harus baca dulu baru tidur. Karena memang surat Tabarakal Muluk ini adalah, kata Nabi Muhammad, 30 ayah hiyal munjiyah yasyafiyah min adzabil qabr. 30 ayat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Masya Allah ya. Seperti itu. Iya, jadi kita bisa buat sih program harian ya Ustazah ya, misalnya ya.
bacaan harian kita. Misalkan Betul. pagi ketika bangun ba'da subuh Yasin, kemudian beraktivitas sempat waqiah misalnya ya, Ya, ketika waktu waktu duha, duha. zuhur beraktivitas lagi, ba'da asar ya kalau punya waktu waqiah lagi misalnya, atau baca Quran yang lainnya, Iya. ba'da maghrib atau isya tadi ya. Surat Al-Muluk. Surat ya. Al-Muluk ya. Jadi kita niatkan sebelum tidur jangan sampai, atau kita niatkan sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk atau surat Iya. Tabarok 30 ayat tadi Betul, ya. Baik. Sementara Ratibul Haddad, nah itu dari beliaunya sendiri, dari Imamul Haddad. Nah, kami biasa membacanya atau di sana ya. Imamul Haddad itu kan dari Hadramaut, dari Tarim Hadramaut Yaman. Beliau membaca Ratibul Haddad biasanya adalah ba'da maghrib atau qubailal maghrib, sesaat menjelang maghrib. Ya, Nah itu jadi jadi di sebelum dua maghrib. waktu itu. Jadi sebelum maghrib atau ba'da maghrib ke isya ya. Iya. Jadi apalagi waktu-waktu seperti sekarang ini banyak banget waktu yang kosong. Betul. Bisa kita isi dengan zikir dan juga mungkin benteng kita Ustazah ya. Iya, insya Allah. Masya Allah. Menjaga kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Ustazah, pertanyaan kedua nih, saya mau agak cepat karena masya Allah, alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk supaya semuanya bisa bisa mendapatkan banyak manfaat dari program kita. Ustazah, dari Kak Eva ini mau bertanya posisi sholat. Ini mengenai masalah posisi sholat berjamaah. Jadi ada saya, kemudian ada anak laki-laki yang usianya 6 tahun. Kemudian ada juga anak perempuan yang usianya 12 tahun. Sementara nih si ibu ini jadi imam. Sebaiknya posisinya tuh seperti apa? Oh ya. Sebenarnya kan ada anak laki-laki itu kan posisinya anak laki-laki itu kalau dianggap itu kan dia di samping kanan imam. Tapi kalau dianggap sebenarnya kan ibu itu atau perempuan nggak boleh jadi imam. Betul. Gitu ya. Nah karena ini anggaplah bahwa si anak laki-laki di usia 6 tahun ini anggaplah belum dianggap Iya. sebagai makmum atau Iya. sebagai jamaah sholat, tapi kan dia belajar sholat. Iya. Nah karenanya kemudian ibu posisinya di samping anak-anaknya. Jadi anak yang perempuan di samping kanan, Iya. anak yang laki-laki di samping kiri. Samping kiri. Sebab di samping kanan itu harus yang memang dianggap jamaahnya, dianggap sholatnya. Iya. Nah karena si anak laki-laki ini usianya masih baru 6 tahun, jadi dia yang tidak dianggap ini ditaruh samping kirinya si ibunya. Oh iya betul. Jadi kita mendahulukan perempuan yang memang usianya lebih tua atau Lebih tua. lebih dianggap ya, mungkin dia sudah Betul. balik pastinya Iya, di umur segitu ya. Baik, jadi posisinya imam dan kemudian dahulukan posisi sebelah kanan Iya, gitu ya. dahulukan posisi sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru sebelah kanan lagi, baru sebelah kiri lagi. Oh ya, baik. Kemudian Ustazah, pertanyaan yang ketiga. Ini datang dari seorang wanita. Ini nggak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya gimana hukumnya orang yang dipaksa menikah, kemudian dipaksa pula bercerai. Kemudian pihak lelakinya, ini mungkin pihak suami ya, pihak lelakinya pun menandatangani perceraian itu di atas segel. Tapi setelah itu keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena mereka berpikir perceraiannya ini bukan dari hati tapi dipaksa. Dikarenakan si lelakinya sudah beristri dan perceraian itu atas desakan anak-anak dari pihak laki. Ini gimana hukumnya Ustazah? Jadi Iya. ada perempuan, ada wanita istri, kemudian artinya perceraiannya dalam keadaan terpaksa gitu ya. Nah, itu sah nggak tuh jatuh Sebenarnya perpisahannya? begini ya Ustazah ya. Jadi sesuatu itu dalam hukum Islam dianggap terpaksa apabila memenuhi syarat-syaratnya pemaksaan. Iya. Yang pertama, syaratnya pemaksaan itu yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Nah ini kan yang dipaksanya ini katanya anak-anaknya si lelaki itu Ya, itu yang memaksa ya. yang memaksa. Yang memaksa. Yang Begitu memaksa kan? si anaknya. Yang memaksa si anak. Nah ini kan artinya dari syarat pemaksaan pertama aja udah nggak sah ya, nggak sah sebagai pemaksaan. Iya. Jadi pemaksaan itu harus terjadi, dianggap sebagai sebuah pemaksaan itu apabila yang memaksa itu lebih kuat secara posisi, secara Iya. kekuatan gitu ya, dibandingkan dengan yang dipaksa. Iya. Nah ini kalau misalnya ada anak dipaksa sama orang tuanya itu masih lebih masuk di akal untuk dia betul. berada dalam keadaan terpaksa. Iya. Tapi kalau orang tua dipaksa sama anak, Iya. nah ini nggak seharusnya orang tua berada dalam posisi yang Iya, terkalahkan. berarti anak ini posisinya lemah ketika memaksa orang tua untuk melakukan suatu hal mungkin gitu Ustazah, ya? Iya, jadi nggak Iya. sah adanya unsur pemaksaan di situ gitu Iya. kan. Si bapak tinggal bilang aja ya saya mau begitu emang kenapa Iya, gitu kan. betul. Sehingga adanya perceraian itu karena pemaksaannya dianggap tidak sah, perceraiannya tetap jatuh. Gitu kan. Jadi begini.
orang bercerai misalnya, sama halnya dengan mengatakan kekafiran, ya, menyatakan kekafiran dengan lisan, itu kan baru bisa terjadi. Misalnya baru dianggap, oh ini karena pemaksaan, jadi nggak dianggap, perceraiannya nggak dianggap. Itu apabila yang memaksa posisinya lebih atas daripada yang dipaksa. Iya. Misalnya jadi yang dipaksa nggak bisa pemerintah, ngapa-ngapain gitu ya.